Sore menjelang malam. Langit di atas kerajaan Sinduwangi tampak aneh. Cahaya jingga bercampur ungu, seolah langit sedang ketakutan pada sesuatu yang akan segera turun. Putri Ara baru saja menyelesaikan sesi latihan beratnya bersama Ari Setiani. Napasnya terengah, namun matanya penuh nyala semangat baru. Ari menatap Ara dengan bangga. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu, angin berhenti. Nada alam berubah, cahaya matahari memudar. Ari mendongak, wajahnya langsung tegang. Ara, bersiaplah, ada seseorang yang memperhatikanmu. Ara terkejut, Raka dan Pangeran Adil memegang senjata mereka. Tanpa peringatan, gelombang energi hitam meluncur dari kejauhan, mengguncang tanah, merusak pepohonan, dan membuat udara berdesis. Ari berdiri di depan Ara. Jangan takut, ibu di sini. Ari mengangkat tangan, dan gelombang cahaya emas keluar dari tubuhnya. Energi hitam dan cahaya terang bertabrakan di langit. Dum! Suara seperti gunung runtuh, cahaya menyala seperti petir. Gelombang kejut membuat seluruh kerajaan berguncang. Warga kerajaan berlarian panik, penjaga-penjaga berteriak. Semua berlindung. Energi tingkat dewata. Raka dan Pangeran Adil langsung berdiri di depan Ara, melindunginya. Ara tertegun. Itu energi siapa? Ari menjawab tanpa menoleh. Musuh lamaku. Di atas langit hitam jauh dari kerajaan, sebuah bayangan besar muncul. Tidak menampakkan wujud sepenuhnya, hanya siluet seorang wanita tinggi dengan aura gelap berdarah ungu. Suara dinginnya menggema di seluruh lembah dan hutan. Ari Setiani, kau sudah terlalu lama menghilang. Aku datang untuk mengambil apa yang milikku. Ari berdiri tegak, wajahnya tak gentar. Kau tidak akan menyentuh anakku. Walau langit runtuh sekalipun, gelombang aura Ari naik. Cahaya emas menyebar ke seluruh wilayah kerajaan, melindungi rakyat dari tekanan energi gelap. Ketika dua energi besar bertabrakan, Ara merasakan sesuatu di dadanya bergetar hebat. Seperti ada suara-suara purba memanggilnya. Raka menyentuh bahu Ara. Ara, kau tidak apa-apa. Ara menahan dada, matanya berkedip cepat. Aku seperti mendengar suara, tapi aku tidak tahu siapa. Suaranya bergema di kepalanya. Pewaris cahaya, bangkitlah. Waktumu hampir tiba. Pangeran Adil terkejut melihat cahaya hijau di mata Ara semakin kuat. Saat energi gelap menyebar, dua simbol kuno tiba-tiba muncul di tanah di bawah Raka dan Adil. Bumi bergetar, simbol merah menyala di bawah kaki Raka. Simbol itu seperti naga api kuno yang terbangun. Raka terkejut. Apa ini? Kenapa panas sekali? Ari terkejut. Raka, kau memiliki darah penjaga naga merah. Kau keturunan dari klan api purba. Api merah muncul di tangan Raka tanpa ia sadari. Sementara itu, simbol biru kristal muncul di bawah kaki Pangeran Adil, berbentuk seperti bulan sabit dan burung langit. Dan kau, Adil, keturunan penjaga surya biru. Adil mengangkat tangannya, dan hembusan angin suci mengalir dari telapak tangannya. Raka dan Adil saling memandang kaget. Mereka adalah dua pilar penjaga takdir Putri Ara. Ketika benturan energi semakin kuat, sebuah suara besar bergema dari hutan timur. Gubrak! Sesuatu muncul. Seekor makhluk raksasa dengan bulu emas dan sayap hijau zamrud melompat ke udara. Itu adalah Garuda Cemara, makhluk mitologi yang hanya muncul untuk pewaris cahaya tertinggi. Garuda itu menunduk kepada Ara. Aku datang, Putri Ara, untuk menjadi penjagamu. Ara menutupi mulutnya, tak percaya. Ari berbisik, ini bukan hal biasa. Makhluk sekelas Garuda Cemara hanya patuh pada orang yang ditakdirkan menyatukan cahaya dan alam. Dari balik awan gelap, Ratu Malam Abadi tertawa. Tawanya menggema sampai membuat bumi retak halus. Menarik, sangat menarik. Putrimu bahkan lebih berbahaya dari dirimu sendiri, Ari. Ari menggertakkan gigi. Kau tidak akan menyentuhnya. Ratu Malam Abadi menatap Ara dari kejauhan dengan mata merah bersinar. Kita akan bertemu, Putri Cahaya. Setelah benturan energi besar antara Ari Setiani dan Ratu Malam Abadi mereda, seluruh kerajaan sunyi. Debu masih berterbangan, burung-burung masih belum kembali, dan rakyat masih gemetar setelah merasakan tekanan energi tingkat dewata. Namun kejadian itu menjadi titik balik. Ara mulai memegang kekuatan roh cahaya. Raka terbangun dalam garis darah penjaga naga merah. Pangeran Adil mengaktifkan kekuatan penjaga surya biru.
makhluk mitologi Garuda Cemara memilih Ara sebagai tuannya. Dan Ari Setiani mulai membuka sedikit rahasia yang sudah ia simpan selama puluhan tahun. Ari duduk bersila di pavilion belakang istana, ditemani Ara, Raka, dan Adil. Cahaya sore membuat bayangan panjang. Ara bertanya, "Ibu, siapa sebenarnya Ratu Malam Abadi itu?" Kenapa dia ingin aku? Ari menatap jauh. Sebelum kau lahir, jauh sebelum aku menjadi permaisuri, aku dan Ratu Malam Abadi pernah menjadi saudara seperguruan. Raka dan Adil kaget. "Saudara seperguruan? Lalu kenapa ia menjadi jahat?" Ari menarik napas panjang. Kami berlatih teknik kuno cahaya abadi, tapi dia terobsesi menjadi makhluk terkuat. Dia mencuri bagian gelap dari teknik itu dan tubuhnya berubah menjadi iblis. Ara memegang tangan ibunya. Kalau begitu, dia benci ibu? Ari menggeleng, "Bukan." Dia benci ayahmu. Ara dan dua pemuda itu terkejut. "Ayah?" Kenapa? Ari menatap Ara lama. Karena ayahmu adalah orang yang menyelamatkanku dari kegelapan. Dan Ratu Malam Abadi mencintai ayahmu, Bambang Santoso. Ara langsung membeku. Raka dan Adil terbelalak. Jadi, Ratu Iblis itu dulu mencintai Raja Bambang Santoso? Ari mengangguk. Dan ketika ayahmu memilihku, dia bersumpah akan menghancurkan keturunan kami. Suasana langsung berat. Dari jauh Raja Bambang Santoso mendengar dan tersenyum pahit. Ia memejamkan mata. Laraku yang lama kembali. Tapi matanya berubah menjadi emas menyala. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh istriku dan anak-anakku. Tiba-tiba, semua orang merasakan sesuatu. Langit timur terbelah seperti retakan kaca raksasa. Cahaya merah, ungu, dan hitam muncul bersamaan. Prajurit-prajurit panik. Yang mulia, portal iblis terbuka di timur. Bambang muncul di atas gerbang istana. Semuanya bersiap, perang sudah mendekat. Namun Ari muncul di samping Bambang. Tidak, ini belum perang. Ini peringatan. 3 bayangan raksasa muncul di retakan langit. Makhluk berkepala serigala, peri hitam, dan makhluk batu ungu. Mereka adalah 3 jenderal iblis tertinggi. Suara mereka bergema. Kami datang hanya membawa pesan. Putri Ara Diandra Sukma. Tunggu kami di medan perang bulan purnama berikutnya. Retakan langit menutup. Ara maju 1 langkah. Wajahnya penuh tekad. "Ayah, ibu, Raka, Adil, aku tidak akan bersembunyi. Aku akan melawan mereka." Raka langsung di sampingnya. Aku ikut apapun yang terjadi." Adil mengangguk. "Kau tidak sendiri, Ara. Garuda Cemara turun dari langit dan membungkuk di depan Ara. Dan aku akan menjadi sayapmu." Bambang bangga melihat putrinya. "Kalau begitu, kita mulai persiapan." Ari menggenggam tangan Ara. "Mulai hari ini, kita membangkitkan kekuatanmu yang sebenarnya."